Hari ini kita masih mempelajari bab 1 bilangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan bulat. Hari ini kita akan mempelajari bilangan pecahan. Sebelum kita mempelajari bilangan pecahan, kita harus tahu dulu KPK dan FPB. KPK dan FPB ini kalian sudah pelajari pada saat kalian masih di bangku SD. Kita ulang kembali, kita pelajari lagi KPK dan FPB. Sebelumnya kita harus tahu dulu apakah KPK dan FPB itu. Yang pertama, KPK. KPK adalah singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terkecil yang habis dibagi oleh bilangan-bilangan itu. Diingat-ingat kembali cara mencari KPK. Sedangkan FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. FPB dari dua bilangan atau lebih adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut. Berikut contoh soal cara menentukan faktorisasi prima KPK dan FPB dari suatu bilangan. Faktorisasi prima suatu bilangan yaitu penulisan bilangan menjadi bentuk perkalian dari bilangan-bilangan prima. Biasanya faktorisasi prima menggunakan pohon faktor. Masih ingat cara menggunakan pohon faktor? Kita cari bilangan faktorisasi prima dari bilangan 12 terlebih dahulu menggunakan pohon faktor. Dibagi dengan berapa? 2. Bilangan prima yang pertama 2. 2 kali berapa ada 12? 6. 2 dibagi 2 lagi dikali 3. Masih ingat pohon faktornya? Nah, selanjutnya 24 dibagi dengan 2 dikalikan 12 dibagi 2 lagi kali 6. Faktorisasi pohon faktor dari bilangan 24. Selanjutnya pohon faktor dari bilangan 30 dibagi berapa? 2 kali 15. 15 bisa dibagi 2 atau tidak? Tidak, berarti dia dibagi dengan bilangan prima selanjutnya. Dibagi dengan 3. 3 kali berapa? Ada 15. 3 kali 5. Pohon faktor dari 30. Sehingga faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah bentuk perkalian berulang. Berarti 2-nya berapa kali? 2 kali. 2 pangkat 2 dikalikan 3. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 24 itu berarti 2 pangkat 3 dikalikan 3. Faktorisasi prima dari 30 berarti 2 kali 3 kali 5. Jadi ini merupakan cara menentukan faktorisasi primanya. Selanjutnya untuk menentukan KPK. KPK itu bilangan yang sama dengan pangkat yang tertinggi, semua angka ditulis. Maksudnya, jadi kita kasih tanda yang sama-sama itu.
Angka pertama kasih tanda dulu yang sama-sama. Nah, kita cari yang sama yang pangkat terbesar. Yang sama angka 2 ya, yang pertama. Pangkat yang terbesar, pangkat berapa? Ini kalau nggak ada pangkatnya berarti dia pangkat 1. Ada 1, ada pangkat 2, ada pangkat 3. Berarti yang terbesar pangkat 3. Dikalikan dengan angka yang kembar berikutnya yaitu ya 3 pangkatnya 1 semua ya, berarti tulis salah satu saja. Terus dikalikan dengan 5, jadi yang tidak ada temennya itu tetap ditulis. Paham dari sini? 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. 8 dikali 15 itu sama dengan ya 120. Paham kalau menentukan KPK? Selanjutnya cara menentukan FPB. FPB itu yang sama saja yang pangkatnya paling kecil. Jadi yang sama yang pangkatnya paling kecil, yang sama angka 2 sama 3. Berarti pangkatnya terkecil pangkat 1. Berarti ditulis 2 kali 3 saja sama dengan 6. Cara menentukan FPB dan KPK berikut ya. Jadi kalau KPK semuanya ditulis, pangkat yang terbesar yang ditulis. Kalau FPB yang sama saja yang ditulis, pangkatnya yang paling kecil. Paham dari sini? Selanjutnya kita akan mempelajari bilangan pecahan. Berikut materi-materi yang ada dalam bilangan pecahan. Sebelum kita membahas materi-materi dalam bilangan pecahan, kita harus tahu dulu apakah bilangan pecahan itu. Bilangan pecahan adalah bilangan yang digunakan untuk menyatakan banyak sesuatu yang tidak utuh, atau bilangan pecahan bisa disebut bagian dari keseluruhan. Nah, Bu Farisa punya 2 pizza, silakan kalian perhatikan pizza tersebut. Perhatikan pizza yang pertama. Pizza yang pertama ini terdiri dari 2 bagian ya, maksudnya 2 bagian warna, jadi warna hitam dan warna kuning. Nah, kalau Bu Farisa ingin mengambil bagian yang warna hitam, kan hanya satu, karena dia dibagi 2 bagian berarti 1/2. Nah, ini merupakan contoh bilangan pecahan dari pizza yang pertama. Jadi, bilangan pecahan disajikan atau ditampilkan dalam bentuk A/B, di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Disebut apa ini A-nya? Ya, pembilang. Sedangkan B-nya disebut penyebut. Paham ya dari sini? Sekarang Bu Farisa ingin mengambil contoh bilangan pecahan untuk pizza yang nomor 2. Nah, kalau pizza yang kedua ini dia satu warna semua, toppingnya juga sama. Kalau misalnya Bu Farisa mau mengambil 3 bagian ini, bagaimana bentuk pecahannya? Bu Farisa mengambil 3 bagian. Bu Farisa mengambil 3 bagian. Per berapa total semuanya?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi potongannya bagiannya dari pizza itu ada 8. Jadi bentuk pecahannya kalau Bu Farisa mau mengambil 3 bagian saja berarti 3/8. Kalau kalian mau mengambil 5 berarti 5/8. Jadi bilang pecahan contohnya seperti ini, bagian dari keseluruhan. Bagiannya itu yang diambil, keseluruhannya, totalnya, potongannya, totalnya bagian. Nah, untuk latihan soal dalam materi-materi bilangan pecahan, perhatikan gambarnya. Untuk yang pertama, pecahan senilai. Apabila pembilang dan penyebut dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama, maka akan diperoleh pecahan senilai. Contohnya Bu Farisa mau mengambil satu pizza yang pertama. Ini pizza yang pertama, ini pizza yang kedua. Bu Farisa ingin mengambil pizza yang pertama, tadi diperoleh bilangan pecahnya berapa? 1/2. Kalau Bu Farisa ingin mengalihkan 1/2 itu dengan 2. Nah, pembilang dan penyebut dikalikan dengan 2. Sama dengan 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. Selanjutnya, kalau Bu Farisa mau mengalihkan dengan 3. Berarti 1 dikali 3, 2 dikali 3 sama dengan 3/6, sehingga 1/2 senilai dengan 2/4 dan 3/6. Jadi kalau 2/4 dan 3/6 itu juga senilai. Paham ya dari sini untuk menentukan pecahan senilai, jika dikali dan dibagi dengan bilangan yang sama, maka dia merupakan pecahan senilai. Selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Bentuk pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB dari pembilang dan penyebut. Jadi kita mempelajari FPB tadi digunakan untuk menyederhanakan pecahan. Bu Farisa mengambil contoh yang pizza nomor 2. Pizza yang nomor 2, Bu Farisa ingin mengambil 4 bagian pizza, berarti 4/8. Menyederhanakan pecahan menggunakan FPB, jadi kita cari FPB-nya 4 dan 8, itu berapa? Ingat-ingat pakai poin faktor, jadi FPB-nya 4 dan 8 adalah 4, jadi kita bagi pembilang dan penyebut dengan 4. 4 dibagi 4, 8 dibagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1. 8 dibagi 4/2. Nah, paham dari sini untuk menyederhanakan pecahan berarti kita menggunakan FPB. Selanjutnya, untuk membandingkan pecahan. Hubungan antara dua pecahan atau lebih dapat ditentukan dengan menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Kemudian dibandingkan nilai pembilangnya. Nah, jadi penyebutnya disamakan dulu. Kemudian pembilangnya itu dibandingkan. Jadi pembilangnya yang kita bandingkan ya. Bu Farisa mau membandingkan pizza yang pertama dan pizza yang kedua. Jadi 1/2 itu lebih besar atau lebih kecil ya dengan 4/8. Nah, tadi kan sudah dikatakan kalau menyamakan
Membandingkan harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Penyebutnya sudah sama atau belum? Belum. Kalau belum sama berarti kita menyamakan penyebut dengan menggunakan KPK. KPK dari penyebutnya berapa? 2 dan 8 adalah 8. Berarti kita harus samakan semua penyebutnya menjadi 8. Ingat-ingat caranya. Biar jadi 8 berarti dia diapakan? Kalau ke sini berarti dibagi. 8 bagi 2, 4. Terus ke atas dikali. 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Nah, terus yang ini 4/8. Nah, ternyata dia sama hasilnya. Jadi 1/2 itu sama dengan 4/8. Ternyata dia ini senilai. Kalau misalnya ada contoh lagi yang nggak senilai Bu, yang lebih kecil atau lebih besar. Misal, satu contoh lagi, 1/3 titik-titik dengan 2/5. Perhatikan penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan dulu. 3 sama 5, KPK-nya adalah 15. Sehingga 15 ya, per 15. 15 dibagi 3, 5. 5 kali 1, 5. Nah, 15 dibagi 5, 3. 3 kali 2, 6. Nah, dari sini kita sudah menyamakan penyebutnya ya, sama-sama 15. Dan untuk membandingkan, kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ini 5 dengan 6 berarti lebih apa 5? Ya, lebih kecil, lebih besar yang 6. Berarti yang dimakan yang 6. 5/15 lebih kecil dari 6/15. Punya pizza 5 dibagi dengan 15, pasti bagiannya lebih besar yang punya pizza 6 dibagi dengan orang 15. Nah, selanjutnya jenis-jenis pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Sudah tahu ya, kalau pecahan biasa berarti contohnya ya ini 1/2, terus 4/8, 5/15, 6/15. Itu merupakan pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Farisa punya contoh 16/5. Nah, kita ingat-ingat kembali cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran menggunakan ini namanya prokapit. Nah, kalau sudah bisa, boleh langsung 16 dibagi dengan 5. Pecahan campuran 16 bagi 5 berapa? Ya, 3. 3 kali 5, 15. 16 kurangi 15, 1. Sisa 1. Berarti diubah ke dalam pecahan campuran. Hasilnya itu 3. Sisanya 1 ditaruh di atas per 5. Ini merupakan contoh pecahan campuran 3, 1/5. Cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran seperti ini ya caranya. Terus ada lagi contohnya berapa? 1, 2/5. Ya, bisa kan mengubahnya. Kalau misalnya ini dari mana? Kalau misalnya dari pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Kalau mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, diingat-ingat caranya. 1/5. Ini ya, 5 dikalikan 1 ini dikali. Setelah itu ditambahkan. Nah, 5 kali 1 5 ditambah 2 berarti 7/5. Dibolak-balik caranya, diingat-ingat ya. Tapi bentuk pecahan campurannya seperti ini. Ini pecahan biasa. Selanjutnya pecahan desimal. Jadi bilangan desimal mempunyai tanda koma yang memisahkan bagian bulat dan
bagian pecahan. Contoh, bilangan desimal kan 0,3. Terus ada lagi 4, ini ya, 4,25. Kok bisa, Bu? Ini dikatakan diubah. Bagaimana cara mengubahnya ke dalam bentuk pecahan? Nah, caranya 0,3 itu sama dengan 3, karena di belakang koma 1 angka, berarti dia per 10, berarti 3 per 10. Nah, terus kalau 4,25 itu sama dengan 425 per, di belakang koma ada 2, berarti per 100. 425 per 100. Jadi kalau menyederhanakan pecahan menggunakan ya FPP, berarti kita sama-sama dibagi dengan sama-sama dibagi dengan 25. Jadi 425 dibagi 25 per 100 dibagi 25. Jadi sama dengan 17 per 100 dibagi 25, 4. 17 per 4. Nanti bisa diubah pecahan. Tapi ini dari desimal bisa diubah ke dalam pecahan. Selanjutnya persen dan per mil. Yang pertama, untuk contoh soal yang persen. Cara mengubah bilangan pecahan menjadi bentuk persen dengan mengalikan 100%. Jadi misalnya 2/5 sama dengan 2/5 dikalikan dengan 100%, sama dengan, bisa dicoret ya, sama dengan berapa? 20. Jadi 2 kali 20, 40%. Ini dibagi ya, 100 bagi 5, 20. Disederhanakan. Selanjutnya per mil, berarti dia dikalikan dengan 1000. Jadi caranya, contoh soalnya 7/25 jadikan per mil. I sama dengan 7/25 dikali 1000 per mil, lambangnya seperti ini ya. Sama dengan, bisa dicoret, 25 nya sama 1000 bagi ya 40. 1000 bagi 25, 40. Jadi 7 kali 40 sama dengan 280 per mil. Dari sini 4 materi dalam bilangan pecahan bisa dipahami ya. Dari keempat contoh-contoh soal ini kita dapat mengetahui bagaimana cara menentukan pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan, dan mengetahui jenis-jenis pecahan. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya Bu Farisa mohon maaf. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.